warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Windayani dengan nomor NPM 210510069, program studi manajemen dari Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus perusahaan Nyonya Menir. Sejarah PT Nyonya Menir. Jamu Cap Potret Nyonya Menir atau PT Nyonya Menir adalah perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1919 tersebut berpusat di Semarang, Jawa Tengah. PT Nyonya Menir didirikan oleh Nyonya Menir sendiri yang terlahir dengan nama Lo Fing Nio. Pada usia 17 tahun, Nyonya Menir menikah dengan pria asal Surabaya bernama Ong Dian Wan. Singkat cerita, suami Nyonya Menir menderita sakit perut yang diduga sariawan usus. Tak satu pun tenaga kesehatan yang mampu menyembuhkannya pada saat itu. Dikarenakan kesulitan mendapatkan tenaga medis yang ahli, Nyonya Menir mencoba untuk meramu jamu Jawa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Tanpa disangka, On Diangwan pun sembuh dari sakitnya. Dari situlah kegiatan Nyonya Menir membuat jamu pun berlangsung hingga menjadi perusahaan yang cukup terkenal sampai pada akhirnya dinyatakan bailing pada tahun 2017. Slide kedua ada masa kejayaan Nyonya Menir. Pada masa kejayaan produk perusahaan Nyonya Menir mampu merambah pasar internasional. Dipasarkan setidaknya di 12 negara di 3 benua Asia, Eropa, dan Amerika. Di era tahun 2000-an, Nyonya Menir pernah membuat terobosan dengan launching obat untuk rematik Phytofarmaka. Ini adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan sudah dinyatakan lulus uji klinis. Hebatnya, saat itu di Indonesia hanya ada 5 perusahaan yang mengeluarkan Phytofarmaka dan Nyonya Menir adalah satu-satunya perusahaan jamu. 4 perusahaan lainnya adalah farmasi. Konon, biaya riset demi produk baru itu, Nyonya Menir sampai harus menghabiskan biaya 3 miliar. Jumlah tak sedikit kala itu. Di masa-masa jayanya saat itu, Nyonya Menir mampu memproduksi 254 merek dagang. Di slide selanjutnya ada 10 produk andalan Nyonya Menir sebelum pilot. Yang pertama ada minyak telon Nyonya Menir. Sepertinya minyak telon yang satu ini menjadi minyak telon nasional bagi bayi Indonesia pada masanya. Digunakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dengan wangi yang khas. Minyak telon ini dipakai keluarga Indonesia di berbagai daerah. Yang kedua ada jamu habis bersalin Nyonya Menir. Jamu ini ditujukan pada ibu yang baru saja melahirkan. Jamu ini dibuat dalam bentuk paket yang harus dihabiskan selama 40 hari setelah melahirkan agar kondisi tubuh kembali subur dan bugar. Yang ketiga ada pil jamu galian rapat Nyonya Menir. Jamu yang satu ini ditunjukkan bagi kaum hawa pasca melahirkan. Manfaat jamu yang satu ini adalah untuk mengencangkan kembali organ intim kewanitaan. Yang keempat ada galian singlet Nyonya Menir. Sebelum muncul obat-obatan pelangsing modern, Nyonya Menir sudah mempunyai jamu penurun berat badan yang dibuat dari bahan-bahan alami. Jamu ini juga mempunyai multi manfaat. Selain menurunkan berat badan, juga menghilangkan bau badan dan membuat kulit lebih mulus. Yang kelima ada amurat Nyonya Menir. Pil jamu yang satu ini dibuat untuk mengatasi asam urat. Produk Nyonya Menir ini juga sempat diperkenalkan lewat tayang iklan di televisi dengan Tukul Arwana sebagai bintang iklannya. Yang keenam ada sehat perkasa Nyonya Menir. Produk jamu Nyonya Menir ini tidak melulu untuk wanita. Ada juga produk jamu untuk kesehatan pria, yaitu jamu sehat perkasa Nyonya Menir. Jamu ini diklaim bisa membantu memulihkan kesehatan para pria yang mengalami gejala badan lemah, hingga pinggung pegal, dan nafsu pendek. Yang ketujuh ada awet ayu booster cream Nyonya Menir. Produk ini merupakan produk kecantikan untuk mengencangkan payudara. Yang kedelapan ada bedak dingin Nyonya Menir. Produk yang diklaim sebagai salah satu bestseller Nyonya Menir ini punya khasiat yang bermanfaat untuk mereka yang tinggal di daerah panas. Tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak juga boleh memakai bedak dingin ini. Manfaat agar wajah lebih segar dan halus serta mencegah biang keringat. Yang kesembilan ada Dilep I Nyonya Menir. Tidak banyak yang tahu produk kesehatan Nyonya Menir yang satu ini.
jamu di lab 1. Ini dikhususkan bagi wanita yang sering mengalami masalah saat datang bulan. Yang terakhir ada singkir angin Nyonya Menir. Jamu ini diklaim sebagai jamu yang bisa menjaga daya tahan tubuh dan mencegah masuk angin serta flu karena perubahan cuaca. Slide selanjutnya ada penyebab kebangkrutan PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2017. Ternyata raksasa jamu itu bangkrut karena beratnya beban utang yang ditanggung, sehingga tidak sanggup membayar hutang yang dikabarkan mencapai 110 miliar rupiah. Selain beban utang, sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga disebut-sebut menjadi pemicu bangkrutan perusahaan yang lahir sejak 1919 tersebut. Bangkrutnya suatu perusahaan juga bisa disebabkan ambisi yang ingin tetap beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan, sehingga apabila dipaksakan malah akan memicu membengkaknya hutang. Di slide selanjutnya ada serangkaian risiko pengambilan keputusan yang kurang tepat dan faktor lain yang berkontribusi. Yang pertama ada ekspansi yang terlalu cepat. PT Nyonya Menir melakukan ekspansi bisnis secara agresif tanpa mempertimbangkan secara cermat kelayakan dan stabilitas pasar. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami tekanan keuangan karena biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan pendapatan. Yang kedua ada kurangnya inovasi produk. Perusahaan gagal untuk terus mengembangkan dan memperbarui portofolio produk sesuai dengan perubahan tren pasar dan preferensi konsumen. Ini mengakibatkan kurangnya daya tarik produk PT Nyonya Menir di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang ketiga ada tidak menyesuaikan strategi pasar. PT Nyonya Menir tidak efektif dalam menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan perkembangan pasar dan perilaku konsumen. Mereka mungkin gagal dalam memanfaatkan platform pemasaran digital atau mengikuti tren promosi yang efektif. Yang terakhir ada ketidakmampuan bersaing dengan merek baru dan modern. Munculnya merek-merek baru dan modern dalam industri minuman, terutama minuman ringan dan kemasan modern, membuat PT Nyonya Menir kesulitan bersaing. Mereka gagal untuk mengantisipasi perubahan ini dan menyesuaikan strategi mereka dengan cepat. Yang kelima ada perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan gaya hidup konsumen yang cenderung beralih ke minuman ringan, modern dan praktis juga mempengaruhi penurunan permintaan terhadap produk tradisional seperti yang ditawarkan oleh PT Nyonya Menir. Kesimpulannya, keseluruhan kebangkrutan PT Nyonya Menir menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang bijaksana, terutama dalam mengelola risiko, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan perilaku konsumen. Di slide selanjutnya adalah solusi yang dapat diterapkan oleh perusahaan Nyonya Menir. Yang pertama ada analisis biaya, manfaat ekspansi. Perusahaan harus melakukan analisis biaya manfaat yang cermat dalam melakukan ekspansi bisnis. Ini termasuk mempertimbangkan risiko finansial, potensi pendapatan tambahan, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ada inovasi produk. PT Nyonya Menir perlu mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan produk baru yang relevan dengan tren pasar dan dibutuhkan konsumen. Ini dapat mencakup pengembangan variasi rasa baru, penggunaan bahan-bahan organik atau alami, atau pengembangan produk-produk inovatif lainnya. Yang ketiga ada pemasaran yang efektif. Perusahaan harus memperbarui strategi pemasaran mereka dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menjangkau konsumen potensial secara lebih efektif. Hal ini termasuk kampanye iklan online, konten kreatif, dan interaksi langsung dengan konsumen melalui media sosial. Yang keempat ada diverifikasi produk. PT Nyonya Menir dapat mempertimbangkan untuk diversifikasi produk mereka dengan menawarkan berbagai jenis minuman tradisional dan modern.
serta produk-produk terkait seperti camilan atau makanan ringan. Yang kelima ada optimasi rantai pasokan. Perusahaan harus melakukan evaluasi dan antisipasi terhadap rantai pasokan mereka untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi. Hal ini termasuk negosiasi kontrak dengan pemasok bahan baku, peningkatan efisiensi produksi, dan penggunaan teknologi informasi untuk manajemen inventaris yang lebih baik. Yang keenam ada kemitraan strategis. PT Nyonya Menir dapat menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan mengakses sumber daya tambahan seperti teknologi, modal, atau saluran distribusi. Kesimpulan, jika menerapkan solusi-solusi ini, mungkin PT Nyonya Menir dapat memperbaiki kinerja bisnis mereka, meningkatkan daya saing, dan menghindari resiko kebangkrutan yang terjadi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.